Kisah tiga bersaudara mengharap doa Nabi Khidir. Tersebutlah tiga orang dari negeri Syam atau Syria sekarang. Nama mereka sebut saja Ubay, Amar, dan Hafid. Mereka bermaksud ke Mekah pada musim haji karena ingin bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam konon bisa ditemui siapa saja. Namun bagi orang awam di Mekah hanya dapat dicari waktu musim haji akbar yang waktu wukufnya jatuh pada hari Jumat. Berarti kita harus mencari di tengah ribuan manusia, kata Ubay. Itulah yang sulit, keluh Amar. Tapi harus kita coba, bukan? Sahut Hafid. Keesokan harinya berangkatlah mereka menuju tanah suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya. Alangkah sulitnya perjalanan pada waktu itu. Setelah 2 minggu perjalanan, mereka berjalan kaki menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju. Berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwa mereka. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Sungguh menebarkan. Kalau tidak menguatkan hati, tentu mereka sudah balik pulang ke rumah. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggap sebagai cobaan. Mereka begitu bertekad untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu keadaan tiga bersaudara semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan apabila malam hari hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semuanya dihadapi dengan tabah. Kalau salah satu ada yang jatuh sakit, maka yang lain menggendong sambil berdoa kepada Allah. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu di daerah yang dilewatinya sedang dilanda duka. Wabah kolera sedang merajalela. Tidak sedikit mayat-mayat yang bergelimpangan di tengah jalan. Sungguh mengharukan. Tetapi untunglah mereka tetap sehat-sehat saja. Dan keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, kota Mekah Al-Mukarramah, kota suci umat Islam. Di sanalah Ka'bah Baitullah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Betapa senangnya Ubay, Amar, dan Hafid setelah sampai ke kota Mekah. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan yang mereka alami selama perjalanan terasa hilang musnah. Seketika tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Sekalipun bekal telah habis, namun mereka tidak merasa khawatir. Apapun yang
bakal terjadi. Asal dapat bertemu dengan Nabi Khidir, apalagi mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji. Dengan demikian, mereka dapat meminta bantuan orang-orang dari negeri Syam yang juga datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada waktu itu, kota Mekah sangatlah ramai. Beratus-ratus ribu umat Islam berkumpul di sana. Mereka datang berbondong-bondong dari segala penjuru dunia dengan tujuan yang sama, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, di mana terdengar suara-suara takbir dan tahmid memuji kebesaran ilahi Rabbi. Bertepatan dengan hari Jumat, kesempatan mereka gunakan untuk mengatur rencana pintu-pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Mereka pelajari bagaimana caranya dapat mencegat Nabi Khidir dan tanda-tanda apa yang perlu diucapkan. Semuanya telah mereka pelajari secara seksama. Lalu dicarinya beberapa pemuda Arab untuk diajak mencegat Nabi Khidir. Di hari itu adalah hari Jumat. Masjidil Haram penuh dengan ratusan ribu manusia. Seluruh jamaah haji melakukan ibadah sholat di sana. Begitu juga Ubay, Amar, dan Hafid. Mereka mengambil tempat di dekat pintu keluar. Maksudnya agar cepat sampai ke pintu sebelum orang lain keluar. Begitu sholat selesai, berlarilah mereka menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang diajaknya untuk bersalaman sambil diraba pangkal ibu jarinya. Siapa tahu pangkal ibu jarinya tidak bertulang, sebab salah satu tanda Nabi Khidir adalah pangkal ibu jarinya tidak bertulang. Tapi yang dicari belum juga muncul. Entah sudah beberapa ribu orang yang mereka ajak untuk bersalaman. Mereka sendiri tidak tahu, tapi ada seseorang yang terasa lunak pangkal ibu jarinya. Sementara itu, tangan mereka sendiri sudah terasa pegal. Kaki mereka pun mulai kesemutan karena terlalu lama berdiri. Tapi Nabi Khidir belum juga mereka temukan. Padahal jumlah orang yang di masjid sudah semakin berkurang. Perasaan cemas dan khawatir mulai menggerogoti hati mereka. Tetapi untunglah Allah Maha Pemurah. Pada waktu itu 3 bersaudara hampir putus asa. Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan, "Nabi Khidir, Nabi Khidir," kata suara itu. Ternyata yang berteriak adalah Hafid. Kiranya ia telah bertemu dengan Nabi Khidir. Pangkal ibu jari orang tersebut memang terasa lunak, tidak bertulang. "Tuan Nabi Khidir, bukan?" tanya Hafid sambil memegang tangan orang tersebut dengan erat-erat. "Ada apa ini?" tanya orang tua tersebut. "Lepaskan aku." "Maafkan kami, Tuan. Kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," jawab Hafid sambil terus memegangi tangan orang tua itu. "Baiklah, kalau begitu, aku memang Nabi Khidir. Lalu, apa maksudmu?" jawab orang tua itu.
Alhamdulillah, alangkah bahagianya aku, sahut Hafid sambil memegang tangan orang tua itu lebih erat lagi. Sementara itu, Ubay dan Amar telah datang ke tempat tersebut. Mari kita menyingkir dari sini, ajak Hafid sambil menarik orang tua itu ke tempat yang agak sepi. Begini Tuan, kata Hafid, aku sudah tahu maksudmu, tungkas Nabi Khidir. Memang aku diutus oleh Allah untuk menemuimu. Jadi Nabi Khidir sudah tahu bahwa kami sela Ubay. Ya, aku sudah tahu bahwa kalian telah bersusah payah mencariku ke sini, jawab Nabi Khidir sambil tersenyum. Sekarang, apa yang kalian inginkan? Tanya Nabi Khidir. Saya ingin menjadi saudagar kaya, kata Ubay dengan penuh semangat. Saya ingin menjadi raja berkuasa, sambung Amar tak mau kalah. Kalau saya ingin selah Hafid, akan aku ragu. Jangan ragu Hafid, tegur Nabi Khidir. Katakan terus terang apa yang kau inginkan. Saya ingin menjadi orang biasa-biasa saja, tapi doakan saja agar menjadi orang alim, orang yang berilmu, jawab Hafid agak malu-malu. Tapi Nabi Khidir malah tersenyum atas permintaan Hafid tadi. Baiklah, jawab Nabi Khidir, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa kepadanya, asalkan kalian mau berjanji. Janji, tanya mereka serentak. Ya, kalau keinginan kalian sudah dikabulkan Allah, kalian tidak boleh lupa daratan, tidak boleh sombong dan gigir. Ingatlah selalu akan asal usulmu, tetaplah berbuat baik, jawab Nabi Khidir. Ya, kami bersedia, jawab ketiga bersaudara itu. Bagus, tapi untuk mencapai cita-cita itu, kalian harus berusaha juga. Untuk itu, kalian harus berpisah, tegas Nabi Khidir. Berpisah? Tanya mereka agak heran. Ya, selesai menunaikan ibadah haji, kalian harus berpisah di tengah jalan, kata Nabi Khidir. Lalu, kemana kami harus pergi? Tanya Ubay. Kau harus pergi ke masyrik, ke arah timur, Ubay. Sedangkan engkau, Amar, pergi ke maghribi, ke arah barat, jawab Nabi Khidir. Lalu saya harus kemana, wahai Nabi Khidir? Tanya Hafid. Kau lebih baik pulang saja ke negerimu. Belajarlah baik-baik, jawab Nabi Khidir kepada Hafid. Selesai menyampaikan pesan tadi, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau sudah lenyap begitu saja. Musim haji habislah sudah. Para jamaah haji sibuk berkemas untuk pulang ke negerinya masing-masing. Tetapi ketiga bersaudara itu masih saja termenung, terasa berat untuk meninggalkan tanah Mekah karena harus berpisah. Tapi akhirnya mereka pun sadar tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Setelah puas berpelukan, lalu mereka berpisah. Ubay pergi ke masyrik, ke arah timur. Amar berjalan ke barat, ke maghribi, sedangkan Hafid pulang kembali ke negerinya.
ke negeri Syam. Dalam perjalanan ke Masyrik, Ubay bertemu dengan sebuah hafilah. Hafilah itu milik seorang saudagar kaya yang banyak membawa barang dagangan. Entah mengapa saudagar itu merasa kasihan melihat Ubay. Lalu diajaknya Ubay ikut dalam rombongan hafilahnya. Bukan main senangnya hati Ubay. Tanpa bersusah payah ia memperoleh pekerjaan. Di tengah jalan Ubay mencium rencana busuk. Rupanya ada anggota rombongan yang berkomplot dengan gerombolan perampok. Mereka ingin merampok barang dagangan tersebut di suatu tempat yang cukup aman. Maka pergilah Ubay menemui majikannya. "Lalu apa yang kita lakukan?" tanya majikannya. "Sebaiknya segera kita adakan persiapan untuk menggagalkan rencana jahat itu," jawab Ubay. "Kalau begitu, baiklah, urusan ini akan kuserahkan kepadamu," kata majikannya. Berkat keterampilan Ubay, maka selamatlah harta benda saudagar itu. Seluruh perampok berhasil dibunuh. Begitu juga orang-orang yang membantu perampok itu. Maka bertambah sayanglah saudagar itu kepada Ubay. Sejak saat itu pula Ubay menjadi tangan kanan saudagar kaya itu. Bahkan tidak lama kemudian ia diambil menantu. Jadilah Ubay orang yang kaya raya. Ketika saudagar itu meninggal dunia, seluruh kekayaannya menjadi milik Ubay. Demikianlah nasib Ubay. Ia telah menjadi saudagar yang paling kaya di negeri Masyrik. Bagaimana dengan nasib Amar? Setelah berbulan-bulan lamanya berjalan, sampailah ia ke sebuah kota. Anehnya, kota itu tampak sepi, tiada senyum dan tawa yang terdengar. Semua orang tampak sedih dan wajahnya muram, seakan-akan ada sesuatu yang menakutkan. Dengan demikian, bertanyalah Amar kepada penduduk kota tersebut, "Ada apa gerangan di negeri ini?" Ia mendapat keterangan. Ternyata telah berbulan-bulan lamanya raja di negeri itu memendam duka. Putri yang paling disayang telah lama jatuh sakit. Telah berpuluh-puluh tabib dipanggil untuk mengobati sang putri, tapi tak seorang pun yang berhasil menolongnya. Karena itu, Baginda Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri akan diberi hadiah. Kalau ia laki-laki, akan dikawinkan dengan sang putri, bahkan akan diangkat menjadi putra mahkota. Lalu kalau perempuan, akan diangkat menjadi putri raja. Telah berpuluh-puluh tabib dan dukun mengikuti sayembara itu, namun tak seorang pun yang berhasil. Maka pergilah Amar menghadap Baginda Raja. Ia ingin mencoba
ilmu pengobatan yang pernah diajarkan oleh kakeknya. Pada mulanya Baginda Raja agak ragu-ragu menerima kedatangan Amar. Tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya diterima juga. Siapa tahu anak muda itu berhasil mengobati putrinya. Dan ternyata harapannya berhasil. Atas pertolongan Allah, Amar dapat menyembuhkan putri Baginda Raja. Betapa gembiranya raja di negeri Maghribi tersebut. Lonceng dipukul berkali-kali sebagai tanda bahwa musibah berlalu. Seluruh penduduk negeri itu ikut bersukaria. Kota yang tadinya sunyi senyap akhirnya ramai kembali. Di mana-mana orang mengadakan pesta sebagai tanda bersyukur. Belum pernah negeri Maghribi seramai itu, apalagi Baginda Raja menyampaikan kabar gembira. Di istana akan diadakan pesta besar-besaran. Baginda Raja hendak menikahkan putrinya yang tunggal dengan Amar. Dan pada hari itu juga Baginda Raja hendak menobatkan Amar sebagai putra mahkota. Berbondong-bondonglah rakyat ke istana. Mereka akan menyaksikan penobatan Amar sebagai putra mahkota. Demikianlah nasib Amar berkat pertolongan Allah. Ia berhasil menjadi putra mahkota, dan ketika mertuanya meninggal dunia, ia diangkat menjadi raja di negeri Maghribi. Dengan demikian, keinginan menjadi raja yang berkuasa telah terkabul. Bagaimana dengan Hafid? Hafid memang tidak ingin menjadi orang kaya atau raja. Ia ingin menjadi orang biasa saja, orang yang berilmu. Karena itu, kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja. Tiba di negerinya, yaitu negeri Syam, ia meneruskan pelajarannya di madrasah. Di samping itu, ia giat melakukan amal kebajikan demi kepentingan masyarakat. Maka jadilah ia seorang ulama besar yang disegani. Ia menjadi panutan masyarakat. Apalagi setelah ia berhasil mendirikan sebuah perguruan madrasah, beribu-ribu pemuda datang ke madrasah tersebut untuk belajar. Setiap hari tak henti-hentinya rumah Hafid didatangi orang untuk menimba ilmunya. Pembesar-pembesar negeri pun sama-sama berdatangan untuk meminta nasihat. Kadang-kadang ia diundang ke istana kerajaan untuk diajak bertukar pikiran dengan Baginda Raja. Pendeknya, ia menjadi ulama besar yang dihormati orang. Sekalipun demikian, hidupnya selalu sederhana. Telah berkali-kali ia ditawari jabatan yang tinggi oleh Baginda Raja. Namun tawaran tersebut ditolaknya dengan halus. Ia tidak menginginkan harta dan kedudukan. Kini Ubay, Amar, dan Hafid telah terkabul keinginannya. Ubay menjadi orang kaya raya. Amar menjadi seorang raja yang disegani, sedangkan Hafid
menjadi orang yang alim. Beberapa tahun kemudian, di negeri Masyrik terjadilah kegemparan. Di sana ada saudagar kaya raya, tapi orang tersebut sangat kikir. Di samping itu, ia sangat kejam dan lalim. Jangankan membayar zakat, menolong pengemis pun ia tidak suka. Dalam kehidupan sehari-harinya, tiada lain yang dipikirkan kecuali menumpuk harta. Bila ada orang yang dianggap merintangi usahanya, ia mengirim tukang-tukang pukul untuk merampas hak orang tersebut. Siapakah saudagar yang kikir itu? Ia adalah Ubay yang dulu pernah didoakan oleh Nabi Khidir. Pada suatu ketika terjadilah suatu peristiwa yang menakjubkan. Ketika itu Ubay sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba terjadilah keributan di tokonya. Rupanya para pegawai sedang mengusir seorang pengemis tua. Anehnya, walaupun pengemis tersebut diusir, ia tidak mau pergi. Orang itu berkata bahwa dirinya adalah teman lama Ubay. Mendengar suara gaduh itu, maka pergilah Ubay ke tokonya. Belum sempat berbicara, ia terlebih dahulu ditegur pengemis tua itu. Saudagar Ubay, lupakah kau padaku waktu kita bertemu di Mekah dulu? Tegur pengemis tua itu. Jangan mengaku-ngaku bahwa aku temanmu. Selama ini aku belum pernah pergi ke Mekah, bentak saudagar Ubay dengan marahnya. Bukankah kau menjadi kaya berkat pertolongan? Kata orang tua itu. Tidak, aku menjadi kaya seperti ini tanpa siapapun. Aku berusaha keras dan inilah hasilnya. Oh, Ubay, ternyata kau jauh berubah, seru orang tua itu. Sudahlah orang tua, cepat pergi dan jangan ganggu aku lagi, bentak Ubay lagi. Kau benar-benar sombong, Ubay. Bukankah kau dulu berasal dari keluarga miskin? Kurang ajar, bentak Ubay sambil menempeleng pengemis itu sampai terjungkal. Namun pengemis itu segera bangkit lagi dan menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan segera pergi dari sini. Tapi ingatlah, kau akan menyesal atas kecongkakanmu itu." Entah kenapa hati Ubay bergetar saat mendengar ancaman orang tua itu. "Amatilah aku baik-baik," kata orang tua itu. Kau, kata Ubay ragu. "Pangkal ibu jariku tidak bertulang," ujar laki-laki itu. "Kalau begitu, kau adalah Nabi Khidir," sahut Ubay. Orang tua itu mengangguk sambil meninggalkan Ubay yang didampingi oleh sejumlah pengawalnya. Dalam sekejap tubuhnya sudah menghilang. Alangkah terkejutnya Ubay. Ia mengejar orang tua itu untuk meminta maaf. Semuanya sudah terlambat. Pengemis tua itu telah menghilang dari pandangan. Ubay tidak mengira bahwa
pengemis tua itu adalah Nabi Khidir yang pernah menolong dirinya sewaktu berada di Mekah. Menyesallah Ubay karena tidak sempat melayani pengemis itu dengan baik, yang sebenarnya beliau adalah Nabi Khidir. Ubay telah melupakan janjinya untuk tidak sombong. Apa yang dikatakan pengemis tua itu benar. Beberapa saat kemudian terjadilah kebakaran di tokonya, sehingga harta bendanya musnah menjadi abu. Tak satu pun yang tersisa. Kini Ubay bangkrut, kembali menjadi miskin, bahkan lebih sengsara dari waktu masih muda, sebab kelakuannya di masa jayanya sangat menyengsarakan tetangga dan masyarakat sekitarnya. Maka kini ia dicemoohkan orang. Bagaimana dengan Amar yang menjadi Raja Maghribi? Ternyata watak Amar tidak berbeda dengan Ubay. Begitu menjadi raja, ia malah semakin sombong dan kejam. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia bersenang-senang saja. Ia tidak ingat pada pesan Nabi Khidir dulu. Kemudian datanglah kutukan Allah yang ditimpakan kepadanya. Pada waktu itu Raja Amar sedang duduk bersama permaisurinya di istana yang megah itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengawal kerajaan. "Tuanku, ada seorang laki-laki yang mendirikan sebuah gubuk kecil di depan istana, sehingga mengotori lingkungan dan tidak sedap dipandang mata," lapor pengawalnya. "Mengapa tidak engkau larang?" bentak Raja Amar. "Sudah hamba larang, tuanku," tapi ia tetap membangkang. "Kurang ajar," kata Baginda Raja dengan marahnya. Dan anehnya, laki-laki tersebut mengaku pernah kenal dengan tuanku. Karena itu hamba tidak berani melarangnya. "Jangan-jangan ia kenalan Baginda," jawab si pengawal gemetar. "Kurang ajar," seru Baginda Raja sambil bangkit dari duduknya. Raut wajahnya merah padam. Tanpa berbicara sepatah kata pun, berjalanlah Baginda menuju lapangan di depan istana bersama para pengawalnya. Ternyata benar apa yang dilaporkan oleh pengawal tersebut. Alangkah marahnya Baginda melihat gubuk yang kotor itu, lalu ditendangnya gubuk tersebut sambil bersumpah. Tiba-tiba terkejut karena tangannya ditarik seseorang. Ternyata yang menariknya adalah laki-laki penghuni gubuk itu. "Jangan begitu, Amar," tegur laki-laki itu. "Apa kau bilang?" bentak Baginda dengan marahnya. "Bukankah aku mencari tempat berteduh sebentar? Jangan seperti orang yang tak tahu balas budi," jawab laki-laki itu dengan tenangnya. "Diam kau," bentak Raja Baginda sambil menempeleng orang tersebut. Namun orang itu berhasil mengelak. "Lupakah kau padaku, Amar? Bukankah kita pernah bertemu di Mekah dulu?" tanyanya. "Diam, kau jangan mengada-ngada," bentak Baginda. "Bukankah kau pernah berjanji
kata laki-laki itu. Buang orang ini jauh-jauh, perintah Raja Baginda kepada pengawalnya. Anehnya, tiba-tiba laki-laki tersebut bangun kembali dan berdiri dengan tegapnya. Kemudian orang tua itu menunjuk hidung Raja Amar. Kau benar-benar manusia tak tahu diri, Amar. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dari sini. Tapi kau jangan menyesal, sebab orang yang kau hadapi sekarang ini adalah orang yang pernah menolongmu, walau kau tak mau mengakuinya. Pertemuan kita di Mekah pada waktu musim Haji Akbar, kata laki-laki tersebut. Mendengar jawaban itu, pucatlah wajah Baginda, lalu dipeluknya orang itu untuk meminta maaf. Namun ajaib sekali, tiba-tiba orang tersebut lenyap dari pandangannya. Karena itu Baginda Raja jatuh terjerembab. Beliau menyesal atas tindakannya, tapi semuanya sudah terlambat. Tidak lama kemudian datanglah malapetaka yang sangat hebat. Kerajaan Maghribi diserbu oleh kerajaan lain yang lebih kuat. Di samping itu terjadi huru-hara di dalam negeri. Di mana-mana timbul pemberontakan melawan Baginda Raja. Akhirnya hancurlah kekuasaan Raja Amar. Bahkan ia sendiri melarikan diri dari istananya. Itulah balasan Allah terhadap manusia yang ingkar. Lain halnya dengan Hafid, ia tetap terpuji, apalagi ia menjadi ulama besar di negeri Syam. Semakin tua, semakin banyak amalnya. Ia suka menolong terhadap sesamanya. Tidak gila harta, apalagi pangkat. Rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja. Pada suatu hari terjadi suatu peristiwa yang aneh. Ketika itu Ustadz Hafid baru saja selesai mengerjakan sholat Jumat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua, lagi miskin. Bolehkah aku belajar di madrasah Tuan 1 bulan saja? Pinta orang tua itu. Oh, saya senang sekali Bapak sudi belajar di sini. Jangankan 1 bulan, biar bertahun-tahun sekalipun, saya tidak keberatan, jawab Ustadz Hafid. Tapi aku miskin, Ustadz, kata orang tua itu pula. Ah, tidak apa-apa, jawab Ustadz Hafid sambil menepuk bahu orang tua itu. Mulai sekarang Bapak menjadi tamu saya. Lalu dibawanya orang tua itu ke rumahnya. Kepada istrinya diminta agar menyediakan makan siang. Tetapi makanan yang tersedia jumlahnya hanya sedikit. Oleh sebab itu tamunya disuruh makan terlebih dahulu. Sementara Ustadz Hafid hanya menungguinya saja. Mengapa Ustadz tidak makan bersamaku? Tanya tamunya agak heran. Biarlah Bapak yang makan terlebih dahulu, jawab Ustadz Hafid. Maka makanlah orang tua itu dengan lahapnya. Selesai diberi makan, orang tua itu minta dipinjamkan pakaian. Maka Ustadz Hafid memberi pinjaman pakaian. Namun
pakaian tersebut tidak segera dipakai oleh tamunya. Akhirnya mereka asik berbincang-bincang. Setelah agak lama berbincang-bincang, tiba-tiba tamunya itu berpamitan untuk pulang. "Loh, mengapa Bapak ingin pulang sekarang? Bukankah Bapak akan belajar di sini?" tanya Ustadz Hafid keheranan. "Ilmu yang aku cari sudah kudapatkan," jawab orang tua itu sambil tersenyum. "Tapi bukankah kita baru bercerita sebentar? Justru itulah yang mengembirakan aku, Ustadz," jawab orang tua itu. "Aku memang sebentar berbincang-bincang dengan Ustadz, tetapi dalam waktu sebentar itu aku telah mendapatkan hikmah yang banyak sekali." "Ah, Bapak ini," balas Ustadz Hafid. "Aku mengatakan apa adanya, Ustadz. Aku benar-benar kagum memperhatikan keikhlasan hati Ustadz. Sungguh mulia hati Ustadz dan selalu mensyukuri nikmat ilahi. Percayalah, Allah pasti akan segera melimpahkan rezeki yang melimpah-limpah dan menempatkan Ustadz pada tempat yang terpuji," jawab orang tua itu sambil memegang tangan Ustadz Hafid. Saat berjabat tangan itulah Hafid merasakan pangkal ibu jari tamunya tidak bertulang. Maka tahulah siapa dia, siapa sesungguhnya tamu itu. Ya Allah, jadi tuan ini Nabi Khidir alaihissalam. Tiba-tiba tangan yang dipegang itu lenyap dan Nabi Khidir telah hilang dari pandangannya. Doa Nabi Khidir ternyata makbul. Nama Ustadz Hafid semakin menjadi buah bibir masyarakat. Namanya harum. Beliau banyak menerima sumbangan dari orang-orang kaya, membangun madrasah, dan akhirnya berdirilah sebuah madrasah yang indah lagi megah, lengkap dengan segala peralatannya. Ketika itu senja hari, Ustadz Hafid hendak pergi ke masjid. Tidak tersangka-sangka datanglah dua orang laki-laki berbadan kurus, pakaiannya kumal, roman mukanya pucat. Melihat kedua laki-laki tersebut, berhentilah Ustadz Hafid. Belum sempat menegur, mereka sudah bertanya, "Apakah kau lupa padaku, Hafid?" tanya yang seseorang. "Siapa tuan ini?" tanya Ustadz Hafid agak heran. "Saya Ubay, saudaramu," jawab laki-laki kurus itu. "Ubay, mengapa kau jadi begini? Ya Allah, bukankah kau menjadi seorang saudagar kaya di negeri Masyrik?" kata Ustadz Hafid tertegun. "Ya, saya Ubay yang pernah menjadi saudagar kaya, tapi saya lupa diri hingga jadi begini," jawab Ubay dengan nada memelas. Kemudian mereka berpelukan dengan rasa haru sambil meneteskan air mata. "Lalu, temanmu ini?" tanya Ustadz Hafid lebih lanjut. "Saya adalah Amar." "Ya Allah," kata Ustadz Hafid sambil memeluk Amar. "Mengapa kau jadi begini, Amar? Bukankah kau telah menjadi raja? Benar apa katamu itu? Aku telah menjadi raja yang lalim dan kejam.
Akhirnya terjadi revolusi di negeriku. Rakyat memberontak, ditambah serbuan dari negara asing yang lebih kuat. Maka aku akhirnya jadi gelandangan. Terjadilah suasana yang mengharukan mengenang nasib yang menimpa diri Ubay dan Amar. Mereka menangis menyesali nasibnya. Bolehkah saya menumpang di sini, Hafid? Kata Amar memecah keheningan. Dengan senang hati saya menerimamu, jawab Hafid sambil menepuk bahu kedua saudaranya. Untung kalian belum terlambat. Pintu taubat terbuka. Andai kata kalian meninggal dunia sebelum bertaubat, bagaimana nanti di akhirat? Kata Ustadz Hafid. Ya, untunglah kami mendapat peringatan Allah. Kalau tidak, pastilah kami lupa diri terhadap Allah, jawab Amar pada akhirnya.